Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing yang akan membahas tema yang menarik kali ini, di mana kita akan membahas mengenai menikah dengan konsep yang diinginkan tentu menjadi idaman dari banyak orang pemirsa. Namun bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan saat harga-harga mengalami kenaikan akibat inflasi seperti sekarang ini? Lalu bagaimana mengatur agar biaya menikah tidak tergerus inflasi pemirsa? Kita simak tayangannya berikut ini. Bagi kaum muda yang sedang dilanda asmara, menikah dengan konsep idaman tentu menjadi impian semua orang. Semua orang pasti ingin mengundang dengan orang terkasih serta ingin memberikan kesan romantis dan lain sebagainya. Segala keinginan dan konsep pernikahan yang diinginkan bukanlah sesuatu yang gratis. Segala keinginan dan konsep akan berujung pada besaran biaya yang harus dikeluarkan. Semakin mewah konsep yang diinginkan, biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Namun ketika harga-harga kebutuhan terus mengalami kenaikan seperti sekarang ini, tentu juga akan ikut membuat biaya pernikahan membengkak. Dampak dari perang Rusia dan Ukraina telah melambungkan harga sejumlah kebutuhan pangan global. Disinilah diperlukan pengaturan dan strategi yang tepat agar kita bisa menyeimbangkan antara budget dan konsep yang diinginkan tanpa harus tergerus inflasi. Bagaimana caranya? Simak ulasannya dalam pembahasan berikut ini. Ya pemirsa, semua pasangan yang akan menikah ini pasti menginginkan pernikahan yang indah dan juga sakral ataupun berkesan. Entah itu pesta pernikahan yang sederhana ataupun yang mewah. Banyaknya foto-foto yang berseliweran begitu ya di media sosial ini membuat banyak orang semakin memiliki sejumlah referensi tentang seperti apa konsep pesta pernikahan yang diinginkan, mulai dari tempat, kemudian foto prewedding gitu ya, baju pengantin, make up mungkin, konsumsi, souvenir, entertainment pemirsa dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat pemirsa bahwa semua hal tersebut melibatkan yang namanya biaya. Apalagi kalau pesta pernikahan diselenggarakan dalam skala yang besar. Satu hal yang perlu diingat pemirsa adalah terkait dengan inflasi. Ya, apa hubungan inflasi dengan pernikahan? Misalnya biaya nikah yang kita kumpulkan 2 tahun sebelumnya seakan tidak ada apa-apanya karena untuk memenuhi kebutuhan pernikahan yang diinginkan terasa mungkin masih kurang. Sebetulnya biaya menikah murah dan tidak terlalu mahal. Yang mahal itu pemirsa adalah pesta pernikahannya. Sangat wajar memang apabila pasangan ingin merayakannya karena pernikahan adalah momen paling bahagia yang diharapkan bisa seumur hidup atau sekali dalam seumur hidup dan ingin dirayakan penuh dengan sukacita tentunya dengan mengundang banyak tamu, kolega ataupun keluarga. Dan pemirsa, karena biaya pernikahan tidak sedikit, makanya perlu ada strategi untuk mempersiapkan pernikahan tersebut. Ini cocok bagi Anda, mungkin pemirsa yang belum menikah atau pasangan muda yang berencana untuk melangsungkan pernikahan beberapa tahun ke depan. Pesta pernikahan yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari ini memang penting biar tidak kalang kabut nantinya. Jangan sampai pemirsa ya calon pengantin berhutang untuk pesta yang justru akan membuat beban semakin besar setelah memulai berumah tangga. Mungkin ada beberapa calon pasangan beruntung yang pestanya dibiayai oleh pihak lain, misalnya orang tua, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi sayangnya pemirsa ya, tidak semua orang seberuntung itu. Dan untuk itulah, merencanakan persiapan pernikahan secara matang wajib dilakukan, termasuk dalam hal pembiayaannya. Jangan sampai pemirsa antara keinginan dengan budget ternyata tidak sejalan. Ujung-ujungnya terjerat pada pinjaman, mungkin pinjaman online. Agar keuangan bisa aman tanpa takut tergerus inflasi, kita simak ulasannya berikut ini. Menikah bukanlah sebuah keputusan yang sesaat. Keinginan menikah pasti sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Disinilah kita perlu menyiapkan secara matang sekaligus cerdas. Dengan persiapan yang matang, harapannya tidak akan kesulitan biaya sampai hari H pernikahan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara mempersiapkan biaya pernikahan dengan investasi. Bagi Anda yang masih single pun bisa melakukan hal ini meski belum ada rencana nikah. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah reksadana.
Jenis reksadana bisa dipilih menyesuaikan profil risiko kita sendiri. Jangan sampai salah pilih instrumen investasi yang karakternya high risk, high return. Alih-alih bisa menambah return, biaya pernikahan yang diinvestasikan tersebut berpotensi hilang karena salah dalam berinvestasi. Lalu bagaimana berinvestasi yang tepat untuk kebutuhan biaya pernikahan? Lantas kenapa pemirsa mempersiapkan biaya pernikahan melalui instrumen investasi ini penting? Karena persiapan pernikahan biasanya beberapa tahun sebelumnya. Ketika perencanaan sudah disiapkan, harga-harga kebutuhan terus mengalami kenaikan akibat inflasi. Terlebih kondisi sekarang ini pemirsa ya, ketika semua negara harus berjibaku mengendalikan laju inflasinya. Dan berikut beberapa tipsnya pemirsa yang perlu Anda simak. Yang pertama adalah tentukan target pernikahan sejak awal. Kira-kira setahun lagi, 5 tahun lagi, atau kapan? Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda untuk menghitung berapa kira-kira besaran biaya yang dikeluarkan nantinya. Dan kapan Anda harus mulai melakukan investasi misalnya reksadana ataupun saham untuk bekal pernikahan tersebut. Perbedaan target menikah inilah yang akan berpengaruh pada jumlah tabungan yang wajib Anda sisihkan setiap bulannya. Adanya target juga akan memudahkan Anda dalam memilih jenis investasi reksadana mana kira-kira ya yang cocok. Apakah lebih cocok untuk memilih investasi reksadana jangka panjang atau jangka pendek saja? Hal berikutnya pemirsa adalah menentukan perkiraan biaya pernikahan. Dalam menghitung biaya pernikahan, Anda ini harus jeli menghitung setiap kebutuhan. Apakah melangsungkan pernikahan dengan konsep yang mewah atau ingin memilih menikah dengan konsep yang sederhana namun berkesan? Ini merupakan pertimbangan yang harus Anda diskusikan juga dengan pihak keluarga dan pasangan ya. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya selain menghitung biaya pernikahan dan juga target kapan Anda akan menikah adalah menentukan ya berapa nilai investasi setiap bulannya. Penetapan nominal ini memang berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung pada pendapatan dan juga kemampuan individu. Sebagai gambaran pemirsa, Anda memiliki pendapatan sebesar mungkin 5 juta rupiah misalnya ya. Setidaknya Anda bisa menabung untuk investasi reksadana sekitar 30% atau 1,5 juta rupiah per bulannya. Jadi dalam setahun Anda sudah bisa mengumpulkan sekitar 18 juta rupiah, belum lagi mungkin ditambah nilai return yang didapatkan dari keuntungan investasi tersebut, contohnya reksadana. Setelah Anda menghitung semua rincian biaya pernikahan dan juga nominal investasi, maka mulailah untuk memilih instrumen reksadana yang sesuai. Jenis instrumen reksadana memang cukup banyak pemirsa ya, dan Anda harus jeli dan matang dalam melakukan kalkulasi sebelum memilih. Pertimbangkan juga pemirsa masalah faktor risiko dan juga kemampuan membayar tabungan reksadana secara rutin dan juga konsisten. Lalu jenis investasi yang seperti apa yang bisa dijadikan rujukan untuk mempersiapkan biaya pernikahan tersebut? Kita simak ulasannya berikut ini. Pada dasarnya melakukan investasi seperti menabung tujuannya bisa berbagai macam, termasuk untuk kebutuhan membiayai pernikahan. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, investasi harus sesuai dengan tujuan keuangan. Jika ingin untuk membiayai pernikahan melalui investasi, maka kamu harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah yang harus kamu kumpulkan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menghitung detail jenis biaya yang harus dikeluarkan saat menikah nanti. Kemudian tambahkan dengan persentase inflasi untuk biaya pernikahan umumnya menggunakan persentase kenaikan 10%. Jika jumlah dan waktu nikah sudah ditentukan, baru bisa memilih jenis investasi yang paling tepat sebagai persiapan biaya pernikahan. Pilihannya apa saja? Berikut ulasannya. Oke, ngomongin inflasi memang dampaknya sangat banyak pemirsa ya. Bahkan mungkin ada yang tidak kepikiran bahwa inflasi juga akan berpengaruh terhadap rencana pernikahan. Bayangkan pemirsa kalau Anda cuma nabung, misalnya di deposito dengan bunga yang tidak terlalu tinggi pemirsa, dan inflasi saat ini trennya sedang mengalami kenaikan, dan kalau misalnya ini masih berlanjut sampai dengan tahun depan, Anda bisa bayangkan uang yang Anda tabung ini nilainya akan semakin tergerus. Untuk itu pada bagian ini kita akan bahas jenis investasi apa yang mungkin bisa digunakan untuk menjadi instrumen biaya pernikahan. Pertama pemirsa adalah deposito.
Jenis investasi ini risikonya memang paling rendah dan direkomendasikan bagi Anda yang belum punya pengalaman investasi. Simpanan deposito pun dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian pemirsa, return ataupun bunga yang diberikan biasanya juga lebih tinggi dibanding bunga tabungan pada umumnya. Kemudian emas juga bisa dijadikan instrumen investasi. Namun jenis ini hanya cocok bagi Anda yang merencanakan pernikahan mungkin masih lama, mungkin beberapa 5 ataupun 10 tahun ke depan ya. Berikutnya pemirsa adalah reksadana. Instrumen ini banyak direkomendasikan karena investasi ini dianggap cocok banget buat persiapan nikah baik jangka pendek maupun juga jangka menengah. Tinggal memilih pemirsa dan menyesuaikan dengan resiko ataupun profil investasi Anda. Anda bisa memilih reksadana pasar uang, kemudian reksadana saham, atau malah pendapatan tetap yang mungkin bisa kita bahas di sesi selanjutnya. Sesuaikan saja pemirsa dengan target investasi yang kira-kira pas ketika Anda menargetkan nikahnya nih juga kapan gitu ya. Meskipun cukup aman dan lebih mudah dan resikonya juga lebih ringan, tetap saja pemirsa Anda wajib memahami seluk-beluk investasi pada produk ini. Ingat, kunci keberhasilan investasi adalah pada paham dengan produk investasi itu sendiri. Jangan berinvestasi hanya karena ikutan teman atau salah-salah biaya nikah bisa makin melayang pemirsa ya. Kemudian ada juga surat berharga negara. Ini bisa dijadikan pilihan investasi. Tapi jenis investasi ini pemirsa tidak bisa dibeli bulanan. Jadi Anda harus menyediakan uang yang cukup besar di awal jika Anda merencanakan untuk menggunakan instrumen ini untuk mempersiapkan biaya untuk menikah nanti. Berikutnya adalah tentunya saham. Bagi Anda yang mau mengumpulkan biaya nikah dalam kurun waktu yang agak lama, misal 2-3 tahun, pilihan saham juga bisa jadi pilihan. Tapi mengingat investasi saham saat ini pemirsa, Anda bisa memulai pemirsa dengan juga tentunya melihat cara-cara untuk berinvestasi di saham. Jangan sampai, karena ini juga resikonya tinggi, high return dan juga high risk pemirsa ya. Terbilang investasi dengan kemungkinan return yang tinggi dan risiko juga yang tinggi. Pastikan Anda membekali diri dulu nih dengan berbagai informasi dan juga strategi tentang pasar modal. Jadi kira-kira jenis investasi mana pemirsa ya yang paling cocok dengan tujuan keuangan juga profil risiko Anda untuk melangsungkan, misalnya dalam hal ini adalah biaya pernikahan. Jangan sampai pemirsa karena persoalan biaya salah strategi, nggak jadi deh untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang dikasihi gitu ya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda dan tentunya kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di ID Expert Session Closing.